Rumor dan teori yang lagi rame saat ini adalah Marvel Studio akan lebih cepat memunculkan Doctor Doom ke MCU. Doctor Doom akan debut di film Fantastic Four, setelah itu setidaknya dia akan hadir di 4 proyek MCU lainnya sebelum Avengers Secret Wars dirilis. Doctor Doom akan berperan sebagai anti-hero selama perkembangan perannya nanti. Jadi, tidak sepenuhnya ia akan menjadi villain. Tapi pada akhirnya, Doctor Doom akan menggantikan Kang sebagai villain utama di film Avengers Secret Wars. Sedangkan untuk Kang tentu masih berperan penting di MCU, Kang akan memerankan karakter Molecule Man seperti cerita yang ada di komik Secret Wars pada tahun 2015. Molecule Man sebenarnya adalah sosok Beyonder kalau di dalam komiknya, namun di MCU tampaknya akan ada sedikit perubahan. Terlepas benar tidaknya rumor ini, namun faktanya kini kabar ini sudah menyebar ke seluruh dunia bahwa Marvel Studios sedang mempersiapkan kejutan besar setelah Multiverse Saga tidak berjalan semulus rencana mereka. Menggantikan Kang dengan karar ke sosok Doctor Doom sebenarnya bukanlah ide yang buruk. Faktanya, Doctor Doom di 2 kali kemunculannya di film-film Fantastic Four tidak terlalu gemilang. Doctor Doom terlalu dimanusiakan atau di-nerf kekuatannya jika dibandingkan dengan yang ada di dalam komiknya. Di komik, Doctor Doom adalah karakter yang sangat kuat dan juga jenius. Jelas kalian semuanya sudah tahu, cikal bakal Kang dengan karar menguasai multiverse juga berkat alat perjalanan waktu dari Doctor Doom. Maka bisa dibilang, Doctor Doom adalah manusia yang lebih pintar dibandingkan Nathaniel Richards pada dasarnya. Hanya saja, Nathaniel Richards ini lebih cerdik memanfaatkan alat-alat temuan dari Doctor Doom lalu digunakan sesuai kebutuhannya. Villain bertopeng ini adalah penjahat paling populer di Marvel Comics yang justru belum pernah muncul di Marvel Cinematic Universe. Meskipun sudah muncul di live action Fox, tapi penampilan Doctor Doom di film sebelumnya bukanlah adaptasi yang paling tepat. 2 versi film Fantastic Four baik yang dari tahun 2005 atau yang tahun 2015 menampilkan inkarsi Doctor Doom yang asal-usulnya sangat berbeda dari komiknya. Di film Fantastic Four 2005, mereka tidak pernah mengeksplorasi latar belakang Victor, kecuali hanya menyebutkan secara singkat bahwa Doctor Doom berasal dari Latveria. Selain itu, semua yang diketahui tentang dia hanyalah seorang CEO industrialis kaya yang mendanai ekspedisi luar angkasa dari seorang Reed Richards. Tentu jauh berbeda dengan asal-usulnya di dalam komik. Belum lagi cerita bagaimana ia mendapatkan kekuatan di filmnya dengan mengikuti tim Fantastic Four ke luar angkasa. Lalu ujung-ujungnya marah karena menjadi bangkrut dan menyerap kekuatan Silver Surfer hanya untuk kekuasaan. Sedangkan di film Fantastic Four tahun 2015, tidak banyak perubahan juga. Victor terjebak di dimensi yang dikenal dengan Planet Zero. Victor tampaknya meninggal di Planet Zero tersebut dalam kecelakaan yang memberikan kekuatan kepada para pahlawan. Tapi akhirnya Victor kembali dan menyatu dengan pakaian antariksanya yang memiliki kekuatan telekinetik. Dr. Doom berusaha menghancurkan bumi dan membentuknya kembali sesuai dengan citranya sendiri, namun akhirnya dibunuh oleh Fantastic Four. Kalau kalian mengenal Dr. Doom dari komik, tentu agak kecewa dengan penggambaran Dr. Doom seperti itu. Kalau di dalam komik, pertama kali ia muncul, Jack Kirby langsung menjadikannya sebagai musuh utama dari tim Fantastic Four. Ketika Dr. Doom pertama kali muncul untuk mengancam tim Fantastic Four, Mr. Fantastic justru mengingat bahwa Victor adalah salah satu teman sekelasnya di perguruan tinggi yang terkenal karena obsesinya terhadap seni mistik. Suatu hari, Victor menciptakan sebuah mesin untuk menghubungi dunia bawah. Hanya saja, alat tersebut kemudian meledak di wajahnya dan kemudian melukai dirinya secara permanen. Setelah diusir, Victor melarikan diri ke Tibet untuk melanjutkan penelitiannya tentang ilmu sihir, dan setelah itu tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang. Tapi kemudian karakter ini diperbaharui masa lalunya di edisi komik lain. Tempatnya terjadi di komik Fantastic Four Annual Seri 2 pada tahun 1964 yang juga dibuat oleh Stan Lee dan juga Jack Kirby. Di edisi ini diperkenalkan tanah air dari Dr. Doom, yaitu kerajaan kecil yang bernama Latveria, di mana kerajaan ini terletak di antara Hongaria, Rumania, dan juga Serbia. Di dalam versi ini, Victor dilahirkan dalam sebuah keluarga Romania di bawah keluarga rezim yang dengan kejam menganiaya rakyatnya. Ibu Victor yang bernama Cynthia dibunuh ketika dia masih bayi, sementara ayahnya adalah seorang dokter yang baik hati bernama Warner von Doom. Tapi sayangnya ayahnya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Victor muda dari tentara Latvia. Patah hati dan juga marah, Victor segera mengetahui bahwa mendiang ibunya adalah penyihir yang sangat kuat dan menemukan artefak mistik di antara barang-barangnya. Dengan penemuan ini, Victor terobsesi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan juga sihir, sehingga suatu hari ia bisa menjadi cukup kuat untuk membalas kematian orang tuanya.
Ketika Victor tumbuh menjadi seorang pemuda, dia menjadi pahlawan rakyat seperti Robin Hood, kemudian menggunakan kelicikannya untuk merampok dan mempermalukan bangsawan Latvia dan membagikan kekayaan mereka kepada orang-orang yang tertindas. Akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri di Empire State University, New York, di mana ia dengan cepat membentuk persaingan dengan Reed Richards. Namun seperti yang dijelaskan dalam edisi debut tersebut, Victor meninggalkan Amerika dengan rasa malu setelah percobaannya yang gagal, yang kemudian diketahui bahwa percobaan tersebut sengaja dibuat gagal untuk menyelamatkan jiwa ibunya dari cengkeraman iblis Mephisto. Kemudian di Tibet, Victor yang terluka mengakhiri penelitiannya di bidang sihir kemudian menempa baju zirah khasnya. Sejak saat itu, ia mengubur nama Victor Von Doom dan akhirnya lahirlah nama Dr. Doom. Dr. Doom kemudian kembali ke Latveria menggunakan kekuatan yang baru ditemukannya untuk memimpin revolusi melawan Raja Vladimir Fortunov yang sangat kejam. Meskipun Dr. Doom segera merebut tahta untuk dirinya sendiri, rakyat Latveria memujinya sebagai penyelamat karena telah menggulingkan rezim sebelumnya, dan dengan senang hati menerimanya sebagai penguasa baru untuk mereka. Namun tentu saja, Dr. Doom tidak puas hanya dengan menguasai Latveria. Yakin bahwa hanya kekuasaan yang dapat menyelamatkan umat manusia, Dr. Doom berusaha untuk menyebarkan visi misinya tentang perdamaian dan juga ketertiban ke seluruh dunia. Sejak saat itulah, Dr. Doom sudah menjadi salah satu musuh terbesar dari Fantastic Four, Avengers, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau rumor sebelumnya sesuai, Marvel Studio ingin menjadikan Dr. Doom sebagai anti-villain terlebih dahulu, maka jelas arahnya sama seperti yang ada dalam komiknya. Dr. Doom akan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan banyak orang seperti bangsa Latveria tadi. Barulah setelah event Secret Wars dimulai, Dr. Doom yang tadinya tak terlalu peduli dengan kejahatan dan juga kebaikan, memutuskan untuk memenangkan pertarungan dan berkuasa atas multiverse. Tapi kalau mereka memutuskan menjadikan Dr. Doom sebagai villain utama di Secret Wars, maka ini juga bisa menjadi akhir bagi Dr. Doom itu sendiri. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena di dalam komik Secret Wars karya Jonathan Hickman, Dr. Doom mencapai versinya yang paling kuat yaitu God Emperor Doom setelah menyerap kekuatan Beyonder, sang penjahat super yang telah menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin di seluruh multiverse. Akhirnya Dr. Doom mencapai tujuannya untuk menjadi makhluk tertinggi di alam semesta. Hingga detik ini, Secret Wars tetap menjadi kisah terpenting bagi Dr. Doom, puncak dari seluruh kisahnya di Marvel Comics. Meskipun memang karakter ini telah kembali ke berbagai bentuk di tahun-tahun setelah Secret Wars, tidak ada alur cerita terbarunya yang mampu menangkap besarnya yang sama seperti mahakarya Hickman di Secret Wars pada tahun 2015. Event Secret Wars mungkin bukan akhir dari kisah Dr. Doom di Marvel Comics, tapi itu jelas merupakan akhir terbaik untuk arc-nya yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Sama seperti kasus Thanos yang sudah sangat epic di Avengers Endgame, ia tidak akan bisa mengulangi momen besar seperti Endgame lagi di film-film lainnya. Jikapun muncul seperti di series What If, jatuhnya hanya sebagai cameo dan bukan sesuatu yang penting bagi para penggemar. Jadi, Marvel tentu harus siap menerima jika terlalu cepat memunculkan Dr. Doom, maka ia juga akan berakhir dengan cepat di MCU. Dr. Doom dapat mengangkat MCU sebagai penjahat terbesarnya, tapi dia harus menjadi karakter yang juga cukup bertahan lama. Tapi kalau memang karakter tersebut akan diperkenalkan lebih cepat, itu hanya akan memberikan waktu sekitar 4 tahun untuk tampil sebelum Secret Wars tayang di bioskop. Tapi balik lagi, memang sulit membayangkan adaptasi MCU Secret Wars tanpa Dr. Doom, apalagi kalau kiblat mereka dari komik Secret Wars pada tahun 2015. Di dalam komik, Secret Wars adalah puncak dari satu dekade cerita Avengers, X-Men, dan juga Fantastic Four. Dr. Doom menjadi karakter sentral dalam sebagian besar cerita-cerita itu, dan persaingannya melawan anggota Fantastic Four menentukan arah dari persilangan Marvel yang paling ambisius. Sekali lagi, kalau mereka meniru kejadian tersebut di MCU sebelum Avengers Secret Wars, tidak mungkin dilakukan dengan jarak hanya dalam 4 tahunan saja. Tapi, mari kita lihat apa langkah Marvel Studios selanjutnya. Apakah mereka benar-benar ingin mengganti sosok Kang dengan Dr. Doom, atau hanya menjadikan Dr. Doom sebagai varian dari Kang saja? Ada banyak kemungkinan yang akan terjadi, apalagi sosok Beyonder sama sekali belum disinggung oleh Marvel. Maka di fase selanjutnya setelah Multiverse Saga, bukan tidak mungkin sosok Dr. Doom dan juga Beyonder akan menjadi ancaman sebenarnya dari MCU. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pergantian Kang menjadi Dr. Doom? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.